ini hidup alhamdulillah sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta tah nu puguh mah Nabiullah Musa kalimullah alaihi salatu wassalam, nabi, beliau rasul, beliau minta sama Allah setelah mengetahui unggul dan istimewanya umat akhir zaman. Nabi Musa minta sama Allah biar dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersedia menanggalkan pangkat kenabiannya, beliau bersedia menanggalkan pangkat kerasulannya. Yang penting sama Allah dijadiin umat Kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Dan bukan hanya Nabiullah Musa coy, tapi seluruh nabi, seluruh rasul. Hum Adamun, Idrisun, Nuhun, Huduma, Salih wa Ibrahim kullu muttaba, Lutun wa Ismailu, Ishaku kaza, Yaqubu, Yusuf wa Ayyubu tada, Syuaibu, Harun wa Musa wal Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman taba, Ilyasu, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Taha khatimun da'ghaya. Semua nabi, semua rasul yang diutus sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua minta sama Allah biar tak apa biar menanggalkan pangkat kenabian, tak apa biar menanggalkan pangkat kerasulan. Yang penting sama Allah nanti dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berharap usianya dipanjangkan sampai akhir zaman biar bertemu Nabi Muhammad dan berbaiat sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang diijabah? Apakah Nabi Musa diijabah? Tidak. Siapa yang diijabah? Yang diijabah adalah Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Makanya Nabi Isa sampai sekarang masih hidup, diangkat ke langit ku Allah dan nanti akan diturunkan lagi ke muka bumi, tapi bukan sebagai nabi, tapi bukan sebagai rasul. Nabi Isa diturunkan lagi ke muka bumi sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Sebelumnya juga kita tidak ada, sampai kemudian kita tumbuh di rahim ibu kita, terlahir dan tak tahu apa-apa. Bahkan ketika di alam arwah saja kita tidak pernah meminta untuk jadi umat akhir zaman. Kita tidak pernah buat proposal kepada Allah agar dilahirkan di mana dan kapan. Tapi dengan izin Allah kita jadi umat akhir zaman. Inilah satu unggul yang nyata, inilah satu istimewa yang jelas. Ieu nu puguh nyaeta orang unggul sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah unggul jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri, ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri, anta imamul hadra sultanuhal ghaibi, anta imamul hadra sultanuhal ghaibi.
Love you, love you, love you. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Alhamdulillah pugu urang mah umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh kudu kumaha? Bersyukur. Atuh kudu kumaha? Syukur tidak hanya sekedar pekerjaan lisan, karena syukur itu terbagi 3 kategori. Asyukru bil lisan, syukur dengan kita mengucapkan, macam berkata alhamdulillah wa qulil hamdu wa afdalu du'ai alhamdulillah. Tapi lebih dari itu ada kategori syukur bil qalbi, dengan hati, coy. Apa itu asyukru bil qalbi? Yakni adzana'u 'alal mun'im bi kulli ni'amihi. Memuji kepada Allah, ngalem ngangken ka Gusti Allah anu jelas maparingkeun eta nikmat kurupi-rupi nikmat ka urang sadaya sampai kita tidak sanggup lagi menghitungnya, saking nikmat Allah itu banyak, coy. Mata kita bisa mandang jelas, tingali ka dia, tingali. Aya dulur tingali ka dia. Tingali ka dia, aya. Jelas. Warnanya kelihatan. Baju saya ada warnanya, peci saya ada warnanya, kulit saya ada warnanya. Katingali. Mata kita bisa lihat dengan jelas, enak. Dan tahu apa yang bikin nyaman kalian duduk lama-lama di situ mandang sini? Sebab kalian bisa ngicep dengan lancar dan leueur. Ngicep itu nikmat, coy. Kalau tidak ngicep dijamin perih, coy. Bolotot weh ayo. Kalau tidak percaya ngicep nikmat pulang dari sini, silakan uji coba, silakan tes. Ngentep tetap wajah sendiri, bercermin berkaca, lihat wajah sendiri, kemudian perhatikan diri sendiri, mata jeung mata, tahan jangan ngicep, namanya juga percobaan, tong lila teuing cobaanna 16 jam. Kalau ternyata perih berarti jelas ngicep itu nikmat, alhamdulillah. Padahal kita nggak perlu kasih oli, coy. Kita nggak perlu ngasih oli pelumas buat mata kita ngicep dengan lancar dan leueur. Tidak, semua dengan sederhana dan begitu mudah serta alami dan otomatis kita bisa berkedip. Bahkan kita tidak pernah menghitung berapa kali berkedip dalam satu hari, saudara-saudara. Bahkan tidak ada satupun manusia yang hendak menghitung berapa kali dia berkedip di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seakan-akan melupakan segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah aya urang cugenang anu pernah hiji waktu ngayakeun syukuran anu gede nyieun tumpeng? Ditanya ku RT, aya naon bulan? Syukuran naon? Syukuran ngicep lancar. Teu aya. Padahal itu jelas nikmat Allah, saudara. Kita dikasih hidung sama Allah, enak bisa nafas, aya buluan. Enak, aya buluan tuh enak. Kalau irung kita tidak ada buluan, itu bisa bersin tiap hari. Kenapa? Karena partikel-partikel debu itu ada di mana-mana. Sok gerak tingalikeun lamun panon poe keur nyebrot, pas kasebrot ku panon poe kebul katingali hiah leubernya. Nya. Lamun aya tina jendela cahaya matahari masuk, lalu kemudian kasur atau bantal dikepruk ku urang, itu kebulnya kelihatan. Partikel-partikel debu masuk ke hidung, dijamin itu bisa haci dan tidak berhenti haci. Tapi karena Allah memberikan kita bulu hidung, maka kita tidak haci. Terlepas hidungnya mau mancung mau pakai, itu urusan lain, coy. Karena dalam kamus kelahiran itu tidak ada istilah mancung dan pegek. Manusia yang menamai mancung, manusia yang menamai pegek. Keun bae dek mancung jeung pegek, nu penting mah liangna dua nying hareup ka handap ta eta. Deker naon irung mancung tapi liangna dua nying hareup ka luhur. Dibere hujan karek miripi saeutik panik lumpat neangan ngiuhan jeung neangan cocok da sieun ngarebek, saudara-saudara. Betul. Allah kasih gigi baheula keur lahir macan ayaan. Nolol saeutik metete tuluy manyangan. Hebatna ketika dirasa sudah cukup panjangnya gigi, eta huntu eureun teu manyangan deui. Coba lamun huntu hayo he manyangan teu eureun-eureun siga kuku, dijamin saya hese ceramahna, saudara-saudara. Da kahalangan ku huntu manyangan leuwih ti gaduh. Fogara. Betul. Dengan izin Allah pula bulu halus di atas mata kita ini tidak memanjang seperti rambutmu. Iya. Rambutnya manyangan, ayo geus panjang teuing tek manyangan deui geus panjang teuing tek. Rambut halus di atas mata kita, dia walaupun dicukur habis sampai botak, kemudian dia akan tumbuh lagi. Hebatnya lagi, setelah dia tumbuh, dia merasa cukup tumbuhnya segitu doang dan dia enggak nambah panjang lagi. Hebat tidak? Coba kalau rambut halus memanjang siga rambut mastaka, ayo manyangan atuh ngawil siga hordeng dina panon. Titingalian moal balik, saudara-saudara. Betul? Leres. Katakan alhamdulillah.
Oke, balik deh. Bersyukur dengan adanya nikmat dari Allah. Kategori ketiga adalah asyukru bil jawarih. Kita bersyukur dengan badan. Apa maksudnya bersyukur dengan badan? Ayabil a'mal, dengan kelakuan. Ayabil af'al, dengan pekerjaan. Sesuatu yang kita lakukan sebagai bagian dari kesyukuran. Menurut Syekh Juzani, asyukru tasarruful abdi ala ma an'amallah ilaihi li ajli. Ini fasilitas dari Allah. Badan kita fasilitas dari Allah. Tanah tempat kita berpijak fasilitas dari Allah. Langit tempat kita bernaung fasilitas dari Allah. Udara yang kita hirup tiap hari juga fasilitas dari Allah. Oksigen dan karbon dioksidanya juga fasilitas dari Allah. Kita bisa menanam tumbuhan di atas tanah bumi dan kemudian menghasilkan buah, dan lalu kita bisa konsumsi, itu juga fasilitas dari Allah. Allah siapkan binatang, hewan yang bisa kita makan juga, dan itu fasilitas dari Allah. Semua dari Allah. Tasarruful abdi ala ma an'amallah ilaihi li ajlah. Syukur dengan badan, syukur dengan kelakuan, syukur dengan pekerjaan adalah syukur dengan menjalankan semua nikmat ini, menggunakan semua fasilitas ini dengan cara yang Allah ridho, di jalan yang Allah ridho, dengan cita dan tujuan yang Allah ridho. Maka sederhananya sebuah tamsil adalah orang punya mata dipakai melihat, itu datar, itu umum, itu mubah. Tapi kalau kita bicara wilayah syukur, seperti orang menggunakan dua bola matanya untuk melihat setiap aksara mushaf yang dia buka dan dia pandang. Dia melihat dengan matanya, melihat kuasa Allah yang tercipta, artinya alam semesta. Dia gunakan dua bola matanya untuk melihat firman Allah yang tertulis, artinya mushaful Quran. Ini baraya berarti syukur dengan punya mata. Sebaliknya, mata na dipakai ngintip rana nuker mani, ini adalah kekufuran yang jelas, saudara-saudara. Ayah rana di dia, hidup rana. Ayah rana ya. Dupi di Cugenang randa anak standar atau berkualitas. Nitip dua kodi mas, saudara-saudara. Masya Allah, Masya Allah. Ini kan syukur kita sama Allah jelas. Sekarang kita sudah paham tentang teori dasar tentang syukur. Kita bicara tentang bersyukurnya kita kepada Allah karena dijadikan sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur dengan lisan, baca sholawat. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, rindukanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur dengan badan, hidupkan sunnahnya. Jangan ngaku cinta solawat kalau makan masih dengan tangan kiri. Ayo di dia nusuk barang tuang di pandangan kenca. Saha salira. Osok bala-bala tuang dituang ku bala-bala osok. Nuang bala-bala osok. Abis sedep karena bala-bala kalandep. Salira ngeureuyeuh, bala-bala ngeureuyeuh. Pamit tengah ngecengek berasa tidak sempurna. Betul tidak? Bala ubalain bila cengekin kasamai bila nujumin. Bala ubalain. Bala-bala tanpa cengek seperti langit tanpa bintang. Bala-bala dicapang ku panangan. Jawab dong. Bala-bala dipegang sama tangan. Oh kanan. Sip. Pakai cengek ya. Cengeknya dipegang sama tangan. Sebuah kesalahan fatal, saudara-saudara. Ya udah, cengek dipegang tangan. Nah, bala-bala dipegang tangan. Menyebut kiri lebih ngaco, saudara-saudara. Yang benar yang mana? Bala-bala dipegang tangan kanan, cengek dipegang tangan kiri. Salah juga itu. Bala-bala dipegang tangan kanan, cengek dipegang tangan kanan. Taitan bener mah. Di dua-duanya dipegang tangan kanan, coy. Maksudnya apa? Iya kan bala-bala makanan, setuju? Cengek juga makanan, setuju? Siapa yang bilang cengek aksesoris? Ayah jelema disuang ku cengek. Oh gawe abong cengek keur mahal. Saudara-saudara, muslimat cengek juga makanan. Comot bala-balanya, gegel bala-balanya. Baru cengeknya, cokot cengekna, gegel cengekna. Itu namanya tartib. Mubtada miheulaan khobar paneuri. Silakan cengek tiheula. Silakan cengek tiheula. Eta mah berarti mau kodamnya cengekna. Cengek mu kodam, wah bala-bala mau akhor. Yang penting jangan sama tangan kiri, coy. Benul, betul. Masya Allah, hebat
umat kita jadi umat Nabi hidupan sunnah, jangan minum pakai tangan kiri. Ini orang minum pakai botol, itu kebiasaan. Karena tangan kanan itu cenderung lebih bertenaga, akhirnya dia pegang botol dengan tangan kiri, dia buka tutup botol dengan tangan kanan karena tangan kanan lebih bertenaga. Masalahnya itu botol di tangan kiri, akhirnya pas dia minum pakai tangan kiri. Benar? Yang benar bagaimana? Pegang dengan tangan kanan, buka dengan tangan kiri, lalu suruput dengan tangan kanan. Oke. Kalau kita ngaku sunnah, ngaku cinta sunnah, ngaku cinta Nabi, menghidupkan sunnah, lamun asup ke toilet, perhitungkan kaki mana yang dahulu masuk. Ulah siga ibu-ibu anu rusuh tekuat hayang kacai, tuturubun lumpat ngagedoran panto muka geus teu ditakar teu diukur sampean mana nu miheulaan asup, gua jeung kajaman langsung ti paparetot muka kencang cut riweuh teu make tangan. Astagfirullahal. Ayo hidupkan sunnah, setuju? Setuju? Emang sebangga apa kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebangga di dunia kita hebat, di akhirat kita istimewa. Di dunia kita di akhirat kita gara-gara apa? Kanjeng Nabi Muhammad. Di dunia kita hebat, ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikin keburukan, dosanya 1, tapi bikin kebaikan dapat pahalanya 10. Kan hebat. Jadi kalau ada orang bikin 1000 kebaikan dan bikin 1000 keburukan, hitung-hitungannya beda. Dia bikin 1000 keburukan, catatannya 1000 dosa. Dia bikin 1000 kebaikan, catatannya 10.000 pahala. Lalu dihitung 10.000 pahala versus 1000 dosa, maka lebih banyak pahala. Insya Allah ahli surga. Amin. Makanya Nabi yang jamin kullu ummati ay kullun min ummati dakhalal jannah. Umat kaula kabeh asup surga. Amin. Ilaman aba angin embungan. Kan lucu ada orang gak mau masuk surga, sampai Rasulullah ditanya sama sahabat dengan penuh rasa penasaran, man huwa ya Rasulullah, emang aya nu embungan ka surga? Aya. Saha nu embungan ka surga teh ya Rasul? Man atuh anu teh kalau jana nu taat ka kami di surgaeun, lamun teh emang nyawa, lamun teh emang buah ka kami tapi nerakaeun. Nauzubillahi. Di dunia kita istimewa, coy. Doraka salaput hulu asal daek tobat istighfar hanya kal dina doraka nu geus dipigawe daek salat tobatna tuluy janji moal migawe deui eta doraka nu geus tinggalin dihapus dorakana. Hebring hebat. Ini pakai iblis mah ngadat iblis mah. Aya aki-aki hirup saumur-umur doraka nepi ka balaga. Hiji waktu menemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Muhammad," karena dia bukan muslim. Dia tidak Islam, makanya dia bilangnya ya Muhammad. Kalau dia Islam dia bilangnya ya Rasulullah. Ya Muhammad. Hei Muhammad. Dia kan hei Muhammad. Eling kene kurang teh aki-aki. Saya ini aki-aki pendosa. Hidup saya di dunia sudah lama, sejak muda saya berdosa. Andai semua pemuda sejazirah Arab tanding dosa sama saya, ini dosa saya lebih banyak daripada mereka. Tohaga. Lalu maksud kamu datang ke sini apa? Saya sudah datang kepada petinggi agama Majusi. Petinggi agama Majusi berkata dosaku tak terampuni. Aku sudah datangi petinggi agama Nasrani, mereka berkata dosaku tak terampuni. Saudara-saudara, aku juga telah mendatangi petinggi agama Nasrani, mereka pun berkata dosaku tak terampuni. Aku temui petinggi agama Yahudi, sama berkata sama. Aku temui berbagai kepercayaan dan agama, mereka berkata dosaku sudah tidak terampuni lagi karena terlalu banyak, saudara. Akan tetapi hari ini aku datang kepadamu Muhammad. Mereka berkata bahwa engkau adalah seorang Arab yang diutus oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau adalah seorang nabi, engkau adalah seorang rasul yang diutus Tuhan. Kalau memang benar engkau nabi, saya datang kepadamu dan saya bertanya, wahai Muhammad, apakah seperti saya ini bisa diampuni dosanya? Kaget si Aki karena Nabi mengatakan bisa. Si Aki curiga dong, curiga, dan geus mapai kabeh jelema jawabanna teu bisa, datang ke dia kena ujug-ujug bisa. Lalu dia berkata, modus. Tahu-tahu bilang bisa, pasti syaratnya berat, pasti hese. Nabi sederhana berkata, tidak sulit, cukup kau baca 2 kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Katakanlah itu, maka semua dosamu dihapus.
Kaget si Aki, asli. Lalu si Aki menjabat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubsut yadaka ya Rasul, ubsut yadaka ya Muhammad. Ulurkan tangan wahai Muhammad. Lalu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Sapada harita dia muslim, sapada harita Rasul berkata dosanya telah habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis marah, menggoda dia sepanjang hidup biar berbuat dosa, beak kabeh dorakan. Iblis nadat. Si Aki bahagia, saking bahagianya si Aki pamit, izinkan saya menemui keluarga saya, akan kukabari istri saya, akan kukabari anak-anak saya, akan kukabari menantu-menantu saya, akan kukabari cucu-cucu saya bahwa saya telah mendapat kabar baik dan anugerah, bahwa dosa saya telah dihapus dan saya seorang muslim dan saya adalah sahabat Muhammad. Masya kata Nabi, silakan. Lalu dia berlari tergesa-gesa naik ke atas kuda, lalu kudanya dipacu, kudanya berlari terlalu cepat melompat sampai dia terlempar dari kuda, dia terjatuh dengan kepala yang lebih dahulu jatuh ke tanah. Kebetulan di tanah ada batu, kepalanya terbentur batu, bercucuran darah dan meninggal di tempat, dan dia wafat sebagai seorang muslim. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah sholat sekalipun. Kenapa? Dah karek Islam kaburu maut. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah wudu sekalipun. Kenapa? Karena sepanjang dia sebagai seorang muslim, sejak dia syahadat kaburu maut can pernah wudu. Sepanjang dia sebagai seorang muslim yang singkat itu, dia tidak pernah umroh, tidak pernah sodako, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, tidak pernah naik haji, tapi dia mati sebagai orang yang tersucikan dari segala dosa. Kenapa? Karena kehendak Allah lebih baik daripada segalanya. Maka iblis marah, setan marah ketika Islam, ketika Nabi Muhammad, ketika sunnah kita hidupkan, saudara-saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kahartos. Pinter orang dia masak itu ke kahartos. Tos kahartos mah cekap. Lanjut. Ibu-ibu masih kuat. Kalau kalian laki-laki, saya percaya kalian kuat. Tepuk tangan buat ini pemuda dan bapak-bapak luar biasa, masya Allah. Kalau kalian, saya percaya. Ini masalahnya awewe, santri, ibu-ibu nih, kasihan lur. Udah laki jempe, awewe orang tanya, Neng, anu tengah jawab berarti geus nini pewat. Dan ini mau disebut Neng. Nungora kene jawab, Neng hoyong stop, hoyong lanjut. Neng hoyong naon? Makanya ibu-ibu bantu jawab, kurang salah dengi, biar semua kompak lah. Ini kalian kurang semangat. Mau stop, mau lanjut? Neng mau apa? Lanjut. Masya Allah. Tepuk tangan buat semangat mereka yang luar biasa ya. Walaupun ngomongnya kurang jelas, ke telinga kita menjadi hara-haraun, saudara-saudara. Rindu sama Nabi Muhammad, rindu?